Shalom, horas untuk kita semua. Selamat tahun baru di tahun ini 2024. Mari sebelum kita melangkah di hari ini, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hak dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita di hari ini Selasa 23 Januari 2024 diambil dari 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, remaja Napa Sebulung dan adik-adikku yang terkasih dalam Yesus Kristus, sungguh besar pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah orang yang benar, namun mau mati untuk kita semua manusia yang tidak benar. Oleh karena itu, di dalam nama Tuhan Yesus ada pengampunan dosa, karena darahnya yang telah tercurah itu adalah untuk menebus segala dosa-dosa kita. Demikian juga ketika ia mati, maka ia menyelesaikan segala apapun persoalan mengenai dosa kita. Makanya Tuhan Yesus mengatakan sudah selesai. Ia mati sekali untuk selama-lamanya. Ini sama dengan konsep imam besar. Seorang imam besar, dia akan masuk ke ruang Maha Kudus untuk mempersembahkan domba yang terbaik, yang tidak bercacat celah untuk seluruh umat Israel sekali dalam setahun. Domba itu adalah domba pilihan yang tentunya setelah diperiksa oleh para imam, domba itu tidak bercacat celah. Namun hal ini lebih dalam lagi ketika Tuhan Yesus menjadi imam besar, karena darahnya sendirilah yang dikorbankan. Ia mati sekali untuk selama-lamanya. Dan firman Tuhan mengatakan, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Tuhan Yesus menjadi jembatan perdamaian antara kita dengan Allah. Artinya bahwa di dalam Yesuslah ada keselamatan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Oleh karena itulah dia dibangkitkan menurut Roh, mati secara jasmani sebagai manusia, namun juga ketika dia mati dia dibangkitkan menurut Roh. Dan firman Tuhan mengatakan dalam ayat 19, dan di dalam Roh ia memberitakan Injil kepada roh-roh di dalam penjara, roh-roh mereka yang dahulu sewaktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya. Artinya ini memang kristologi yang sangat tinggi. Kristologi yang sangat tinggi yang terkadang kita pun berpikir bagaimana bisa terjadi. Namun itulah, dalam Roh semua bisa terjadi. Dan yang paling penting buat kita saat ini adalah bahwa kita yang telah diselamatkan oleh Kristus, kita yang telah dipilih oleh Kristus, mari tetap mengikutnya dalam suka maupun duka. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, karena mengikut Yesus, daripada menderita karena berbuat jahat. Kita baca dalam ayat yang ke-17. Artinya apa? Bahwa iman kita kepada Yesus itu sangat-sangat berharga, karena dia sendirilah yang menjadi Allah kita. Dia sendirilah yang menjadi juru selamat kita.
Oleh karena itu, di tengah-tengah tahun 2024 ini, kita memasuki tahun 2024 ini tentu dengan optimis, harapan-harapan. Namun yang pasti tetaplah bersandar pada Tuhan. Banyak pakar mengatakan bahwa tahun ini adalah tahun ketidakpastian. Tahun ini adalah tahun kericuhan politik. Tahun ini adalah tahun yang gak jelas. Di dalam ketidakjelasan, di dalam kericuhan politik, di dalam apapun, mari tetap bersandar pada Yesus. Tatap Tuhan kita. Dia yang telah mati untuk kita. Di sana, dalam namanya ada pertobatan, di dalam namanya ada keselamatan, di dalam namanya ada penebusan dosa. Berbahagialah kita, tetaplah setia mengikut Dia. Amin. Berdoa. Bapa dalam surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Bapa, terima kasih karena pengorbanan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan yang mati demi kami, agar kami beroleh keselamatan, menjadi ahli waris kerajaan surga. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan kami mengerjakan keselamatan kami dengan takut dan gentar kepada-Mu, tetap menjaga iman kami di dalam situasi yang tidak normal, di dalam situasi yang tidak menentu ini. Dan biarlah Tuhan kami tetap percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Ampuni segala kesalahan-kesalahan kami ya Tuhan. Kuatkanlah kami ya Bapa. Berkati anak-anak kami, berkati cucu-cucu kami, berkati orang tua kami, berkati orang-orang yang kami kasihi. Kalaupun ada di tengah-tengah kami yang sedang sakit, kiranya dalam nama Yesus, darah Yesus yang mengangkat penyakitnya. Dalam nama Yesus, setiap orang beroleh jalan keluar dalam setiap pergumulannya. Kami percaya Tuhan tidak mustahil bagimu. Biarlah Tuhan kami Engkau duduk, Engkau didik dalam hal apapun, sehingga iman kami semakin yakin dan teguh kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, ampuni segala kesalahan kami ya Tuhan. Terpujilah Engkau hari ini, esok sampai selama-lamanya. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus itulah yang memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.